Framework merupakan satu kerangka pekerjaan untuk membuat pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah. Dan di sini saya menggunakan framework website Laravel 12 untuk membuat kegiatan membuat website ini menjadi lebih mudah. Perkenalkan, nama saya Ilham Munur Hanif dan ini merupakan tugas saya di matkul Web Framework. Di sini, di dalam framework ini, kita memiliki satu aplikasi yang di dalamnya ada action helper, controller, model provider, bootstrap, config, database, dan lain-lain. Dan di sini yang akan sering kita gunakan adalah di bagian action, controller, model, dan juga di bagian config mungkin ya. Dan di sini selain itu di bagian resources untuk web page-nya kita akan sering ada di bagian admin, out, layouts, dan juga di bagian routes untuk mengatur root websitenya. Nah, di sini mulai pada penjelasan pertama yaitu mengenai model. Model di sini yaitu satu bentuk database yang akan kita gunakan. Ini adalah sebagai contoh, misalnya user extend authenticable di sini memiliki memiliki beberapa table. Itu di sini adalah table name, email, password, dan avatar. Nah, ini merupakan data yang nantinya akan disimpan. Kemudian ada protected hidden di sini untuk melindungi data-data yang harusnya disembunyikan. Mungkin melalui hash atau yang lain sehingga data yang disembunyikan ini tidak dapat langsung dibaca jika ada mungkin cracker yang mengincar website ini. Kemudian di sini ada slider. Di sini sama, kita memiliki image dan link. Donatur, kita memiliki name, email, password, avatar. Donation, kita memiliki invoice, campaign ID, donatur ID, amount, pray, status, and snap token. Di kategori di sini kita memiliki name, slot, dan image. Campaign di sini kita memiliki title, slot, kategori ID, kategori nation, description image, dan user ID. Nah, di sini data ini bisa kita lihat di dalam localhost yang telah kita buat. Misalnya ini kita menggunakan localhost backend donasi. Di sini telah dapat dilihat kalau misalnya ada beberapa table di dalamnya. Dan di table ini kita ada row yang sama kayak yang tadi. Di sini seperti yang dijelaskan tadi ada ID, name, email verified at, password, dan two factor yang tadi. Kemudian di sini ada slider, user session, campaign, donation, donatur, dan lain-lain. Kemudian langsung saja kepada proses login. Ini login page. Dan jika ingin melihat kodenya ada di bagian view, out, login blade. Ini merupakan bagian seksi yang digunakan untuk login page. Ini kita bilang end section, soalnya sebenarnya di sini kita memiliki satu layout yang digunakan yaitu di bagian out blade. Yang dimana di sini kontennya adalah yield content. Jadi tinggal dimasukkan saja login blade ke dalam yield content ini menjadi satu section di sini. Kemudian kita login saja. Alamat email admin. Kemudian password. Saya menggunakan kita login. Jadi kalau misalnya kredensialnya tidak match nanti akan ada pesan error. Di sini jika kita menggunakan password yang benar akan masuk ke dalam bagian home. Baik, di sini adalah halaman login page yang dimana jika kita lakukan login dengan menggunakan password yang benar, maka kita akan datang ke halaman home. Nah, sini. Karena halaman home ini tidak dibuat, kita akan langsung saja lakukan manipulasi ke linknya dan pergi ke halaman admin dashboard. Ini adalah admin dashboard. Nah, di sini saya menggunakan nama Pika Redel Maulaya. Ini adalah admin dashboard. Untuk filenya ada di sini. Ada di bagian admin dan dashboard. Index blade yang dimasukkan ke dalam out ke layout app blade.
Ini untuk mengatur drop-nya juga. Selanjutnya, di admin dashboard ini kita memiliki beberapa page, yang dimana ada page kategori, campaign, donatur, donation, profil saya, dan slider. Di sini mungkin yang paling penting adalah bagian kategori dan campaign. Ini merupakan bagian yang saling terhubung. Di bagian campaign, jika ingin menambahkan campaign, kita harus memilih kategori yang sudah ada di bagian tabel kategori tersebut. Misalnya balita, di sini judul campaignnya adalah untuk membantu stunting. Kita memilih file, bisa file apa aja untuk menggunakan fotonya. Misalnya kita menggunakan file UB. Kita open, taruh aja membantu stunting balita, paragraf kita tidak ada, target donasi misalnya 1 juta. Untuk tanggal berakhirnya, misalnya kita tanggal berakhirnya di Desember 2025, tanggal 31 Desember, kita simpan dan datanya sudah dapat disimpan. Di sini ada membantu stunting, kategori sama seperti tadi balita, dan gambar, kemudian tanggal berakhir di sini. Ini bisa kita edit jika ingin melakukan edit. Jika tidak, tinggal kembali saja ke bagian campaign dan datanya tidak berubah, dan bisa kita hapus. Nanti ada di sini satu peringatan jika ingin menghapus data ini, dan jika kita ketik hapus maka dia akan menghapus datanya. Kemudian di donatur dan donation, ini merupakan data yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan filter, tetapi di sini masih belum ada bagian donatur dan donation yang telah terdaftar, oleh karena itu tidak ada data yang disimpan di sini. Kemudian di profil saya, di sini memiliki nama lengkap, alamat email, bisa diupdate alamat email dan nama lengkapnya. Di sini bisa melakukan update password dengan memberikan password lama dan dilanjut dengan password baru dan konfirmasi password. Nah, di sini ada proses two-factor authentication yang jika kita melakukan two-factor ini, kita disuruh memberikan password kita. Yang dimana setelah sampai ke tahap ini berarti kita sudah melakukannya, dan kembali lagi ke bagian admin dashboard. Kita balik ke bagian profil saya, dan jika kita lihat ini masih belum di enable, kita enable. Nanti ada satu QR code, dan ini adalah kode untuk membuat QR code ini. Jadi misalnya saya di sini harus memfoto, jadi sudah. Jadi ketika saya ingin melakukan login, di sini kita alamat email, kita login seperti yang tadi, walaupun passwordnya sudah benar. Kita disuruh memberikan two-factor challenge. Di sini kode yang dari QR code tersebut harus diberikan. Nah, misalnya kalau tidak ada kodenya maka tidak bisa login. Jadi karena saya masih belum lihat kodenya, saya lihat kodenya dulu. Jika kita melakukan login dengan two-factor ini, maka ketika kita login, dia akan masuk ke dalam home, yang dimana kita ubah lagi ke dalam admin dashboard. Dan di sini di bagian profil, two-factornya bisa di disable jika kita tidak ingin menggunakannya. Dan tinggal tekan disable, kemudian kodenya disable. Di sini ada slider. Di sini kita memiliki bagian untuk upload slider. Kita misalnya dummy slider, ini ada banjir, terus kita upload, kita buat link promonya misalnya sama slider.com. Dan jika data sudah berhasil disimpan, maka akan terlihat seperti ini. Misalnya kalau kita ingin open image in the tab, terlihat kalau misalnya yang namanya tadinya banjir diubah menjadi seperti ini karena kita menggunakan hash.
Baik, selanjutnya di bagian membuat password jika kita lupa. Jika kita misalnya lupa password, kita bisa membuat password baru. Yang dimana ketika kita menggunakan alamat email di sini, kita send password reset link. Kemudian bisa dilihat di mail trap. Jadi telah terkirim email untuk reset passwordnya. Jadi jika kita lihat di sini, ini saat saya menggunakan password reset token yang invalid. Kemudian jika kita lihat di sini ada dikirimkan untuk mereset password. Ini hingga 60 menit. Dan jika kita menggunakan linknya, kita akan ke bagian halaman update password. Jika dilihat ini ada di bagian forgot password. Ini untuk lupa passwordnya. Kemudian setelah itu kita tinggal kembali ke dalam halaman login. Yang kita email, passwordnya kita ganti. Passwordnya kita menggunakan password kita, password 1. Ketika kita login, maka passwordnya berganti. Nah, ketika sudah masuk, kita bisa kembali lagi ke halaman admin dashboard. Baik, sudah selesai untuk presentasinya, dan itu semua adalah fitur-fitur yang ada di dalam admin dashboard web dengan menggunakan framework Laravel ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Ilham Nur Hanif dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.